Nah, disitulah makanya teknik Ho'oponopono ini populer, akhirnya dibukukan sama Dr. Ihale Kalaholen. Nah, pertanyaannya kenapa orang menggunakan itu kadang tidak seajaib Dr. Ihale Kalaholen. Sekali lagi, kata-katanya bisa Anda tiru, tapi kesadaran Dr. Ihale Kalaholen waktu mengatakannya itu yang lebih penting ditiru. Bagaimana perasaan yang harus diakses ketika mengatakan I'm sorry? Bagaimana perasaan yang diakses waktu mengatakan please forgive me dan seterusnya? Saya pernah dapat keterangan itu dulu dari salah satu guru saya bahwa setiap orang itu batas level tabungannya itu beda-beda, batas aman mas. Dia penjelasannya pakai sawab gitu ya, kan pakai tasawuf gitu ya. Mungkin anaknya penjahat sama anaknya orang yang suci akan berbeda. Betul. Batas level sawabnya gitu. Nah, ketika kemudian sudah melebihi batas itu, sudah amber, keajaiban datang wajar dalam wajar. Iya, gitu, cuman supaya kita aman ke bawahnya, kita jangan terus ngandalin ini kan. Oke, biar tabungan dari generasi sebelumnya nggak habis, aku juga tetap nabung. Ini sekaligus menjawab kenapa kemudian banyak orang pakai teknik loa, kekuatan pikiran, bahkan even sekaligus itu vibrasi ya, tapi nggak sampai ya harus diterapin ya, karena kebaikannya atau kemudian pahalanya atau energi positifnya kurang, atau dia sebetulnya sudah punya tabungan, tapi dia meminta melebihi tabungannya. Loh, Anda narik duit di ATM. Kalau nggak bisa narik, bukan berarti nggak ada saldo. Cuman saldo Anda adanya 1 juta, Anda nariknya 5 juta. Makanya, buat teman-teman yang pakai loa, belajar ilmu vibrasi, Mas, aku sudah belajar macam-macam, ikut kelas kok belum? Bukan berarti nggak bekerja. Anda teruslah ikhlas melakukan itu. Itu sambil nabung energinya. Kan kita tidak tahu kapan itu cairnya loh. Kita tidak pernah bisa mendikte kapan itu cair. Maka tapi saya dikasih satu doa menarik dan itu saya dapatkan dari muridnya Jamil Azaini. Jadi gini. Jadi doa yang lebih bagus itu gini katanya. Ya Tuhan, misalkan, atau sesuai agama masing-masing lah. Kalau yang Islam, ya Allah, kalau aku punya tabungan energi yang cukup, mohon cairkan dalam bentuk uang dalam waktu dekat. Jadi doanya spesifik ke tabungan energi gitu. Ada tuh dan itu beberapa kali works. Jadi supaya kita juga waktu minta tuh ngaca gitu loh. Lu minta segini, emang tabungan lu berapa? Nah, saya jadi teringat ya. Dulu tuh waktu saya masih aktif di sekolah. Sekarang ya cuman jarang-jarang masuk gitu. Ya. Nah, dulu tuh saya spesialis bimbing anak-anak debat gitu mas. Debat. Ya. Debat tuh sampai juara tingkat nasional kan. Oke. Tapi menuju juara itu saya tuh sering menukar yang ibaratnya apa ya? Perbuatan positif yang pernah saya lakukan di masa lalu gitu mas. Ya. Saya tukar hari ini untuk kemenangan anak-anak itu kalimatnya begitu. Iya. Lah itu persis tadi. Iya. Pasti itu udah pelaku. Oke, iya makanya. Iya. Itu masuk akal juga. Iya. Saya alami gitu. Iya. Dan itu polanya berulang mas. Iya. Saya ngerayangi dalam tanda kutip. Apa tuh namanya kebaikan-kebaikan saya di masa lalu gitu ya. Saya tuker untuk anak-anak ini gitu. Itu bener-bener bisa berarti. Iya. Seperti kisah pemuda dalam gua yang tertutup pintunya itu. Betul. Kan ya mas ya? Iya. Nah sekarang pertanyaannya mas, kalau memang tabungan energi atau bahasa lain kadang pahala gitu ya, terserah apapun Anda menyebutnya, itu bisa membuat hidup kita lebih baik. Misalkan Anda melihat akhirnya bertanya-tanya, kenapa ya mas, saya sering melihat ada orang baik banget tapi miskin. Jawabannya gimana? Karena saya sering kali menemukan banyak penghalang dalam dirinya untuk mencairkan itu. Dia merasa nggak pantas untuk hidupnya lebih baik, akhirnya tabungannya mau cair. Oh ya udahlah. Atau bahkan ada yang bilang gini, biarlah semua tabunganku cairnya nanti di akhirat. Ya nanti di sana bisa double-double. Jadi maksudnya ini bisa menjawab bahwa sebetulnya kalau kita itu sadar, sebetulnya kebaikan kita tuh bisa cair di sini, bisa juga nanti. Nah, pertanyaannya kalau nanti, kan kadang mungkin bisa kan nanti ada yang komen, nggak gitu juga mas. Nyatanya ada orang miskin, ada yang baik banget tetap miskin. Sebentar, tabungan itu cair, itu kalau Anda narik ke ATM. Kalau Mas punya tabungan banyak, tapi Anda tidak mau ke ATM dan menariknya, kan nggak keluar juga mas. Nah, untuk mau narik ke ATM ini kan berarti kan Anda harus punya kemauan ke situ. Kan kadang ada orang yang bahkan nggak tertarik dengan uang. Benar. Ya bahasanya misalkan, wah uang itu sumber kejahatan. Kan udah nggak tertarik. Meskipun itu tanpa disadari. Betul. Tapi percayalah itu pasti cair. Cuman sekarang, nanti, besok, who knows? Nggak tahu mas. Ini bisa dibilang the law of karma. Iya. Nah itu udah hukum yang berbeda lagi. Tapi kalau boleh saya katakan mas, hukum yang paling kuat dari 3 tadi, law vibration, law of attraction, dan law of karma. Law of karma itu paling kuat mas.
Karena law of karma justru paling kuat. Karena antar generasi, Mas. Oke. Kalau law kan paling kita di sini aja yang kita lagi hidup, tapi kalau law of karma itu antar generasi dampaknya. Yang sering nggak dihitung sebagai faktor. Tabungan energi antar generasi. Iya. Lintas generasi. Iya, dan makanya kan sering dibilang kita kalau bisa track back 7 generasi ke atas. Makanya di kampung itu sering, Mas, wajar kayak gitu, dulu orang tuanya susah hidupnya gitu ya. Iya, orang tuanya dulu susah banget, kita prihatin. Itu cairnya bisa ke anaknya, cucunya. Orang yang layak untuk mendapatkan itu. Jadi makanya jangan lupakan sejarah itu, termasuk sejarah kita dari mana itu perlu banget. Jadi kayak saya dirunut ke atas tuh banyak orang yang tirakatnya ilmu gaib, Mas. Jadi makanya saya kalau diajak ngomong gaib-gaib, ayo, karena pengalaman sejak kecil ya gitu, dan mbah saya begitu. Ya, jadi nah kalau dari istri saya nih, jalur dari DNA saya ke atas itu jarang, boleh dibilang sampai setahu saya hari ini nggak ada orang yang kecukupan keuangan. Jalur yang banyak orang kaya itu dari istri saya. Makanya akhirnya bisa terjelaskan kenapa kehidupan saya secara ekonomi melompat luar biasa setelah saya menikah dengan istri saya. Karena ada informasi tentang itu dari DNA-nya dia. Makanya saya nggak bisa klaim bahwa saya misalkan seperti ini karena diri saya pribadi. Dengan siapa kita menikah itu ngaruh. Jadi Anda pun yang perempuan, yang wanita karir yang merasa lebih kaya dari suaminya, jangan songong. Kebalik juga. Anda kalau nggak menikah dengan suami Anda, bisa jadi nasibnya lain. Ilmu Ho'oponopono itu ilmu apa sih, Mas? Ho'oponopono. Iya, Ho'oponopono. Ini ada yang minta tolong turunkan ilmu Ho'oponopono. Jadi gini, Ho'oponopono ya. Ho'oponopono bukan Horaonopopo. Ini sering keliru nih orang-orang. Ho'oponopono ya, kalau Anda pengen baca tentang Ho'oponopono, silakan Anda baca bukunya Dr. Ihale Akala Howland. Ayo Mas, diucapin Mas. Dr. Ihale Akala Howland. Dr. Ihale Akala Howland. Udah Ho'oponopono susah, Ihale Akala Howland itu susah lagi. Nah, di situ dia nulis sama Joe Vitale kalau nggak salah ya. Jadi dia nulis buku judulnya Zero Limit. Ya mohon maaf Mas, saya itu berbasis referensi ya, biar nggak ngawur. Jadi ya itu saya baca di belakang itu. Nah, jadi dia itu meneliti sebuah suku yang ternyata di situ tuh menarik. Mereka itu melakukan sebuah ritual kalau mau menyembuhkan sesuatu, mau menyembuhkan kehidupan itu dengan 4 kata, Mas. Yaitu I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Jadi maafkan aku, please forgive me. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Urutannya nggak boleh kebalik. Ya, I'm sorry, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu. Nah, kalimat itu kalau diucapkan, itu ternyata menyembuhkan. Nah, dari uji cobanya itu saya lupa Joe Vitale atau Dr. Ihale Akala Howland itu melakukan sebuah percobaan menarik. Silakan baca sendiri bukunya, takutnya saya nggak presisi waktu cerita. Intinya gini, dia itu coba untuk lakukan penyembuhan di sebuah rumah sakit yang di situ tuh banyak psikopatnya, Mas. Pokoknya rumah sakit yang bukan hanya gangguan jiwa tapi psikopat. Nah, cara Dr. Ihale Akala Howland ini menyembuhkan itu menarik. Yang lain kan harus keep in touch, ketemu orangnya lalu diterapi gitu kan. Sekali lagi saya lupa ini Dr. Ihale Akala Howland atau Joe Vitale yang melakukan, saya lupa. Dia itu hanya buka berkas, Mas. Berkas orang-orang yang di situ dirawat siapa saja. Ada fotonya, ada riwayat hidupnya. Dia mulai gangguan jiwa kapan gitu loh. Misalkan Anda 30. Setiap dia membuka lembarannya, dia tuh membaca mantra itu. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Terus diulang-ulang. Itu terus saja beberapa hari. Dan di buku itu diceritakan sampai sekian waktu, saya lupa minggu bulan, rumah sakit itu tutup karena pada sembuh. Silakan dibaca sendiri Zero Limit itu. Nah disitulah makanya teknik Ho'oponopono ini populer, akhirnya dibukukan sama Dr. Ihale Akala Howland. Nah pertanyaannya, kenapa orang menggunakan itu kadang tidak seajaib Dr. Ihale Akala Howland? Sekali lagi,
Kata-katanya bisa Anda tiru, tapi kesadaran Dr. Ihal Yakala Online waktu mengatakannya, itu yang lebih penting ditiru. Bagaimana perasaan yang harus diakses ketika mengatakan I'm sorry? Bagaimana perasaan yang diakses waktu mengatakan please forgive me, dan seterusnya. Belum lagi di situ ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi waktu I thank you and I love you, ada yang menerapkannya I love you itu ke Anda, ada yang itu you itu ke Tuhan. Jadi ada yang nanya ke saya, Mas, pakai yang mana? Pakai yang itu bekerja deh. Kalau Anda pakai Tuhan Anda, Pak saya ateis, ya udah pakai yang itu kan, harus disesuaikan aja gitu loh. Nah, itu ternyata luar biasa. Beberapa kali saya menggunakan itu untuk melakukan terapi. Nah, bisa dikombinasikan dengan merusak memori di sel. Nah, ini Lost Doll sesi 3. Jadi gini, ketika kita mengalami satu traumatik, Mas, itu kadangkali traumatik itu tersimpan di body. Ya misalnya Mas Hendra setiap ingat satu peristiwa, punggungnya nggak enak, pegel misalnya. Berarti kan di situ memori muscle-nya ada sebuah energi yang terperangkap di situ. Nah, itu bisa pakai Ho'oponopono, tapi lebih efektif kalau disentuh atau ditepuk, tapping namanya. Jadi sambil ditepuk, I'm sorry, please forgive me, sambil nginget kejadian itu. Supaya apa? Nah, dalam proses penyembuhan harus ada yang namanya revivification. Revivification itu gini, Mas. Emosinya harus muncul supaya bisa dibuang. Makanya kenapa semua bentuk terapi, coba pikirkan dulu, rasakan, munculkan emosinya. Ya sama aja gini. Anda kalau mau buang sampah, sampahnya kan harus ditemukan dulu. Ya dibikin bau dulu, baunya di mana. Nah, tujuan kita mengingat-ingat peristiwa itu untuk melakukan revivification itu, di tapping sehingga itu dirusak polanya. Lalu dengan Ho'oponopono di level mental kita lakukan healing. Nah, pernah saya demokan di kelas di Surabaya waktu itu, sebetulnya itu bukan materi di kelas, Mas. Jadi ada sesi dan di situ ada gambar di slide, itu gambar ular. Itu ketakutan orang itu. Dia sangat fobia dengan ular. Dan saya mantan orang yang fobia ular. Sampai ular karet saya takut, Mas, termasuk gambar. Saya terapi di kelas saat itu. Pakai tepuk ini. Yang dari sana berani mendekat, akhirnya berani nyentuh gambarnya. Dan sebulan setelah itu dia bilang, Mas, sekarang aku sudah sering nonton di National Geographic Animal Planet. Kalau Anda sering nonton acara Animal Planet, itu isinya ular. Nah, maksud saya adalah Ho'oponopono itu diterapkannya bisa dengan kombinasi, Mas. Bisa dengan tapping, bisa dengan kalau Anda, Mas, kalau saya sambil pakai wiridan, bebas, yang penting kalimatnya. Nah, Mas, kalau dipadukan dengan agama saya, Mas, misalkan Islam, bisa nggak? Bisa. Contoh, I'm sorry, itu artinya kan merasa ada kesalahan pada diri kita. Padanannya di Islam apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Please forgive me, mesti astagfirullah. I thank you, alhamdulillah, and I love you. Bisa menggunakan subhanallah atau apa. Jadi sebetulnya teknik itu nggak kaku. Karena makanya saya ngomong ya, saya tuh bukan motivator. Saya juga melakukan terapi-terapi sehingga yang saya bagikan, yang saya omongkan di sini juga berbasis kasus-kasus nyata. Walaupun sudah lama, Mas, saya nggak bikin sesi terapi, capek soalnya, pegel, Mas. Karena kita akan sampah dari orang itu, Mas. Makanya banyak terapis yang sakit-sakitan. Kalau nggak membuang itu, iya. Bahkan beberapa terapis ketularan penyakit dari pasiennya kalau dia nggak cleansing energi. Jadi teman-teman, aku terlalu panjang ya ngomongnya. Sampai merinding dia bagi ini. Keluarin semua sama Mas Arif. Jadi sekaligus info untuk teman-teman di TikTok ya. Tanggal 11-12 ini ada kelas online bersama Mas Arif RH. Silahkan teman-teman nanti hubungin saya. Udah banyak yang chat ya. Kalau yang offline-nya kemungkinan Januari nanti. Januari ya. Mohon maaf Mas Hendra, Desember aku penuh, Mas. Nanti sorry, Bang. Kita info lagi ke teman-teman semuanya. Sekarang terkait dengan ini, Mas. Wadah. Mas, nambahin yang tentang kelas. Oke, boleh. Yang paling utama sebetulnya dalam kelas itu adalah tanya jawabnya. Karena Mas Hendra bisa ngulik aku sejauh ini. Karena Mas Hendra pandai nanya.
Jadi jangan sungkan bertanya buat Anda yang ikut kelas. Pada saat nanti tanggal 11 itu kan materi dibagi via channel Telegram teman-teman. Setelah teman-teman baca, lahap semuanya, nanti di 12-nya teman-teman di Zoom itu nanti bisa tanya jawab sepuasnya. Iya. Dan ada lagi Mas, saya kasih bonus nanti di channel Telegram Anda boleh dengan catatan dia peserta kelas itu. Japri ke saya pakai teks, saya akan jawab di Telegram pakai suara. Masalah pribadi itu ya. Boleh ya? Tenang, nanti namanya saya samarkan kan. Tapi itu saya bagikan jawabannya di Telegram. Siap. Supaya orang siapa tahu kasusnya mirip. Gitu ya. Jadi mungkin saya kasih 3 hari setelah itu silakan yang mau nanya saya layani. Nah, nanti teman-teman yang di TikTok yang belum tahu ini silakan bisa screenshot, hubungin saya ya di nomor 0856 346 1113. Oke ya, udah di screenshot. Siap. Oke. Terkait dengan tadi Mas, wadah mental sebagai apa untuk manifestasi, untuk perwujudan yang kita inginkan gitu Mas. Oke, berarti ini sudah nggak bicara tabungan energi ya. Kalau tabungan energi kan beda lagi. Kalau wadah mental memang rasa layak ya Mas. Rasa layak. Rasa layak. Gini Mas, contohnya. Contoh rasa layak. Saya punya sahabat namanya Gobin Pasdev. Jadi saya pernah belajar ke dia pernah belajar ke saya. Jadi boleh dibilang nggak ada jelas murid atau guru. Karena sahabatan. Nah, dia tuh pernah melakukan eksperimen di perempatan, Mas. Nah, di perempatan dia sering tes kepada pengemis di berbagai kota. Jadi dia sudah siapin duit dari paling kecil sampai paling gede 100.000. Setiap ada pengemis dia nanya. Kan gini ya. Ada yang ngamen juga. Tanya, mau minta berapa? Terus bingung. Loh, minta berapa? Cepetan, ini udah mau hijau. Bingung, Mas. Dan dari semua pengamen nggak pernah ada yang minta 100.000. Padahal 100.000 itu udah disiapin. Dan dia tahu ya. Karena dia merasa kayaknya aku kok nggak pantas ya minta 100.000 ya. Dia nggak merasa layak, Mas. Padahal jadi boleh dibilang jangan-jangan tuh kehidupan semesta Tuhan sudah nyiapin duit sebanyak-banyaknya. Cuman kitanya nggak merasa layak minta itu. Tapi bukan berarti juga salah. Kan bisa jadi yang ngemis tahu diri. Gue cuma ngemis masa sih minta 100.000. Tapi kita dari situ kan contoh bahwa rasa layak itu bahkan membuat kita tidak bisa menerima padahal itu udah siap ngasih. Nah, rasa tidak layak sering menghinggapi kepada orang baik. Nah, orang baik sebetulnya kalau nggak diwaspadai itu jadi orang lemah. Cirinya adalah tidak tegaan. Mas Sinten lupa? Mas Denny, Anda jualan di kampung. Terus ada yang kulo sakit kasbon, saya boleh pinjam dulu. Nggak tegaan toh Mas. Makanya banyak yang bangkrut. Beberapa orang curhat, Mas aku dagang selalu rugi. Kenapa? Nggak tega masang harga. Nggak kekeh mempertahankan harga sehingga dia ditawar sampai ajur. Bahkan diutangin. Nah, karena dia nggak merasa layak untuk mempertahankan harga. Harga produk itu layak dibayar segini, aku nggak mau ditawar. Nah, itu butuh kekuatan. Makanya, kalau Anda sudah merasa orang baik, hidupnya sulit. Maaf, Anda bukan orang baik, Anda orang lemah, Pak. Lemah, Anda nggak punya karakter. Nah, sebelnya adalah orang kuat, dibilangnya orang sombong. Mas, sebetulnya ketika kita mengatakan orang lain sombong, kita tuh sombong karena kita merasa lebih rendah hati. Iya ya Mas ya. Iya. Jadi ketika kita mengacap orang lain sombong, sebenarnya ada kesombongan kita yang tersaingi, Mas. Nah, balik ke situ tadi. Jadi rasa layak mulailah dengan apa? Rasa tega. Karena banyak orang tuh baik ke orang lain, tapi nggak baik ke diri sendiri, Mas. Kita tuh harus punya titik keseimbangan. Kita itu mempertahankan hak kita untuk dapat merasa layak dibayar segitu, tapi tetap memperhatikan asas kepatutan ini pantasnya ditawar sampai berapa. Nah, kalau kita nggak merasa layak akhirnya gini. Kadang ada orang yang memang dengan ketulusannya, pengabdiannya, ada orang yang nggak merasa layak. Kayak contohnya gini, Mas Denny, niki pinten ya? Saya misalkan pijet sama Anda, berapa ya Mas? Saya ikhlasnya Mas. Dia nggak berani masang harga. Nah, itu ada dua kemungkinan. Pertama, betul-betul memang keikhlasan dia memang tidak mau. Kedua, dia takut
takut menentukan harga. Nah, yang saya bilang, orang yang lemah adalah yang kedua tadi. Jadi orang yang nggak tegaan, orang yang nggak punya prinsip, orang yang hancur, Mas. Secara ekonomi gitu, Mas. Iya. Makanya Bahkan di posisi, Mas, Anda debat kalah, iya. Anda berargumentasi kalah, semuanya dampaknya akhirnya ke ekonomi. Dia bahkan bernegosiasi kalah. Makanya untuk jadi pemimpin itu tidak hanya baik, Mas. Dia orang baik harus kuat. Dan kuat itu siap untuk dicaci. Mas, sedikit mau bicara ya. Kalau Anda ingin latihan membangun ini, Mas, medsosan. Itu yang saya bilang mau toko ngerame. Iya. Banyak orang yang sudah meditasi, Mas, nggak kuat medsosan. Saya di TikTok 100.000 lebih followernya. Itu caciannya ke saya luar biasa dibaca sendiri. Saya di Facebook personal 80.000 sekian. Caciannya ke saya kayak apa? Saya di page saya 85.000 follower. Jadi beberapa teman saya yang sering meditasi di dalam ruangan, saya bilang, kalau kamu ingin membuktikan apakah mentalmu kuat, apakah kamu sudah betul-betul bisa mengatasi emosi, main medsos, bikin postingan, bikin video sampai kamu viral. Di situ kamu bisa tahu apakah meditasimu ngefek apa enggak. Itu yang saya bilang. Meditasi yang lebih efektif untuk membuktikan kita tuh sejauh mana hebatnya adalah meditasi di tempat rame, yaitu di medsos. Mas Hendra ini bikin channel, walaupun tidak atas nama Hendra, kadang ada cacian juga ke Ngaji Rasul. Iya dong, harus itu dong. Dan dia tetap senyum-senyum aja. Lah ini baru terbukti. Nggak ngefek, Mas. Ada Mas teman saya yang sudah biasa meditasi terus akhirnya dicaci maki di Facebook gitu. Loh kok kamu sepi? Kayaknya aku mundur dulu deh dari besok nggak kuat. Ya katanya sering meditasi. Saya tuh tipologi orang yang sering mendengar kata-kata itu kemudian menjadi sebuah pedoman. Maksudnya contohnya? Contohnya gitu ya, dengan dengar quote gitu ya. Quote, dan ya. saya ngefans sama beliau gitu. Tidak terbang saat dipuji dan tidak tumbang saat dicaci maki. Itu langsung melekat dalam diri saya, Mas. Tidak nggak ngefek. Mau komentar apa aja nggak? Iya. Udah nggak ada efeknya. Jadi hidup saya nggak pernah saya ngurusin orang-orang yang nggak suka Nah, sama saya. itu kan konfirmasi apakah kita betul-betul sudah bisa mengendalikan batin kan itu, Mas. Jadi meditasi itu bukan berarti ada yang mungkin bilang, wah berarti meditasi nggak guna ya Mas, yang diem, memejamkan mata, tarik nafas. Bukan, itu latihan. Prakteknya ya berhadapan dengan orang karena sumber konflik, sumber kita tuh ngalami down itu orang lain. Iya kan Mas? Itu fakta itu.